Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas part 3 dari kisi-kisi untuk ujian virologi. Ya. Kita langsung saja, soal nomor 21. Selain innate immune system, tubuh manusia juga dilengkapi dengan sistem pertahanan lain yang dikenal dengan nama adaptive immune system. Ingat, adaptive immune system yang menghasilkan antibodi. Ya. Pernyataan berikut adalah benar mengenai adaptive immune system, kecuali berarti 4 pilihan di bawah ini adalah benar tentang adaptive immune system. Ingat, adaptive immune system itu sifat-sifatnya seperti apa? Apakah dia spesifik, beragam, punya memori sel, dan sebagainya. Ini ada di materi. Silakan dipelajari ya. Kemudian nomor 22, sistem pertahanan tubuh manusia terhadap infeksi virus ada yang diperoleh pada saat mengalami infeksi maupun diperoleh secara pasif. Nah, jadi ada yang kita dapat pertahanannya atau antibodinya pada saat kena infeksi atau kita dapat secara pasif atau tanpa melakukan apapun dapat gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah pasif. Nah, berikut merupakan contoh kekebalan pasif yang benar. Nah, jadi kekebalan pasif itu adalah kekebalan yang kamu dapatkan tanpa kamu mengalami sakit dulu. Kamu nggak kena COVID dulu misalkan, tapi kamu dapat kekebalan itu. Nah, vaksinasi, kekebalan apa? Nah, ini udah pasti tahu nih vaksinasi kekebalan apa gitu ya. Jadi intinya kalau pasif itu tubuh kamu dikasih, tidak bikin sendiri kekebalannya, tapi dikasih seperti itu. Nah, kira-kira yang mana di antara kelima pilihan di bawah ini? Kemudian nomor 23. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana belum ditemukan antiviral yang tepat untuk mengatasi infeksi virus SARS-CoV-2, salah satu terapi yang telah diterapkan adalah dengan menggunakan kekebalan pasif didapat atau acquired passive immunity. Karena belum ada obat, maka kita menggunakan apa yang kita bisa, dan salah satunya adalah memberikan kekebalan pasif yang didapat dari orang lain, gitu ya. Pada kasus ini, seorang pasien COVID akan menerima serum yang mengandung antibodi dari pasien lain yang telah sembuh. Jadi pasien COVID yang parah, yang tubuhnya nggak bisa membuat antibodi sendiri, itu diberi, ya. Makanya di sini disebut pasif karena dia diberi, dia nggak bikin sendiri, diberi antibodi dari pasien lain yang pernah kena COVID tapi sudah sembuh. Nah, metode ini dikenal dengan istilah apa? Ini ada banyak di sini. Kekebalan pasif menggunakan serum convalescence, kekebalan pasif bawaan, menggunakan serum makhluk lain, buatan, dan sebagainya. Ini ada di dalam materi. Silakan dipelajari ya. Nomor 24, dibandingkan kekebalan pasif, kekebalan aktif lebih disukai karena alasan berikut, kecuali ingat kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang membuat tubuh kamu membuat antibodi sendiri. Dirangsang membuat antibodi. Kalau kekebalan pasif itu enggak. Nah, kenapa dia lebih disukai? Karena banyak hal. Tapi salah satu yang bukan jawabannya atau bukan keuntungan dari kekebalan aktif itu apa? Ini ada juga di materi. Oke. Nomor 25. Pada kasus kekebalan aktif tidak disengaja, seseorang memperoleh kekebalan akibat infeksi yang alami terjadi. Misalkan, saya kena COVID, ditularkan oleh salah satu mahasiswa, itu termasuk kekebalan aktif tidak disengaja, karena saya tidak sengaja dapatnya, gitu ya. Tidak tergantung, Pak, tetapi tergantung pada jenis virus yang menginfeksi. Ya, jadi di sini jenis virusnya sangat mempengaruhi bagaimana respon tubuh saya. Ada beberapa virus yang akan menghasilkan kekebalan aktif tidak disengaja dalam jangka panjang, dan ada yang seumur hidup. Jadi, misalkan, saya kena COVID nih kan, saya akan memiliki kekebalan aktif tidak disengaja. Tapi, apakah kekebalan saya itu bisa bertahan jangka panjang atau seumur hidup, itu tergantung pada virusnya.
kayak COVID, hingga saat ini yang kita tahu adalah kekebalan yang kita peroleh dari COVID itu hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu saja, yaitu diprediksi sekitar 6 bulan gitu ya. Tapi ada yang bisa memberikan kekebalan seumur hidup. Nah, salah satunya apa? Silakan kalian cari di jawaban ini. Jadi, ada yang bisa memberikan kekebalan seumur hidup. Apakah cacar, flu, herpes, hepatitis, atau sindrom kongenital karena rubella. Dilihat baik-baik ya. Nomor 26. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk pembentukan kekebalan apa? Nah, ingat vaksinasi, kamu disuntik atau diberi secara oral sesuatu, dan apa yang terjadi? Apakah dia termasuk kekebalan pasif atau dia kekebalan aktif? Kalau dia kekebalan pasif, dia masuk kategori yang mana? Kalau dia kekebalan aktif, dia termasuk kategori yang mana? Gitu ya. Oke. Nomor 27. Berikut merupakan komposisi vaksin kecuali. Nah, ingat di dalam vaksin itu tidak hanya mengandung antigen, tapi mengandung komponen-komponen lainnya. Coba kamu cek komponen apa saja dan yang mana yang bukan bagian dari vaksin, ya. Kemudian nomor 28, berikut merupakan pernyataan yang benar. Oh ya, ini saya kasih kunci deh, nomor 26, takutnya kalian salah. 26 ini dia kekebalan aktif vaksin, berarti antara C, D, dan E, dan dia dibuat ya. Oke, sip. Oke, nomor 28. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai vaksin mati. Ingat, vaksin mati di sini adalah kamu disuntikan vaksin yang isinya adalah virus yang sudah dimatikan. Nah, ini adalah hal-hal yang benar terkait dengan vaksin mati kecuali apa? Ini ada di materi, silakan dilihat. Nomor 29, berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai vaksin hidup. Nah, ingat vaksin hidup adalah vaksin dari virus yang dilemahkan tapi masih hidup. Nah, ini yang mana yang bukan? Yang bukan mengenai vaksin hidup. Dan nomor 30 adalah keuntungan menggunakan vaksin hidup. Nah, ada keuntungannya tuh. Kira-kira yang mana ya terkait dengan vaksin hidup. Oke, ini part 3. Kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut dengan part 4 sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.